Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat. Hari ini pembahasan kita adalah tentang isim hay'ah. Isim hay'ah. Apa itu isim hay'ah? Ialah isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadi fi'il. Lagi kita ulangi, isim hay'ah ialah isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Ya. Kemudian isim hay'ah hanya dibuat dari fi'il sulasi, dari fi'il 3 huruf. Kemudian diikutkan wazan fi'latun. Ikutkan wazan fi'latun. Diikut wazan fi'latun. Diambil dari fi'il 3 huruf, ikut wazan fi'latun. Ikut wazan fi'latun. Kita ambil contoh ya. Kita lihat ke dalam contoh. Fa'iza qataltum. Apabila kalian membunuh, fa'ahsinu. Fa'ahsinu. Az-zibhata. Al-qitlata. Wa idza zabahtum. Zabahtum fa'ahsinu zibhata. Fa'ahsinu az-zibhata. Zibhata. Perhatikan. Perhatikan ya. Isim hay'ahnya adalah ini. Al-qitlata dan az-zibhata. Ini isim hay'ah. Kita terjemahkan. Fa'iza qataltum. Apabila kalian membunuh. Fa'ahsinu. Maka perbaguslah. Maka perbaguslah. Nah, ini al-qitlata. Diambil dari kata apa? Diambil dari qotala. Diambil dari fi'il qotala. Fi'il 3 huruf. Qotala.
Diambil dari apa? Fi'il 3 huruf. Ini fi'il 3 huruf. Kemudian ikutkan wazan apa? Fi'latun. Ikut wazan fi'latun. Jadi apa? Kitlata. Qatala artinya membunuh. Qatala artinya membunuh. Berarti al-kitlata artinya apa? Al-kitlata artinya apa? Keadaan membunuh. Keadaan membunuh. Apabila kalian membunuh maka perbaguslah al-kitlata, keadaan membunuh. Wa idza zabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu, maka perbaguslah zibhata. Ini isim hay'ah dari fi'il zabaha. Artinya apa? Zabaha, menyembelih. Zabahan yang menyembelih. Ikutkan wazan fi'latan. Mengikuti wazan fi'latan menjadi zibhata. Menjadi apa? Zibhata. Berarti apa artinya azibhata? Keadaan menyembelih. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah keadaan membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah keadaan menyembelih. Ini isim hay'ah. Dia menjelaskan keadaan. Keadaan apa? Menjelaskan keadaan ketika terjadinya fi'il. Ini. Ketika terjadi fi'il qatala. Ketika terjadi fi'il qatala telah membunuh. Itu apa? Keadaannya apa? Keadaannya ya bagus, keadaan membunuh. Begitu juga menjelaskan keadaan fi'il zabaha. Ya, menjelaskan keadaan fi'il zabah. Jadi keadaan ketika membunuh itu adalah apa? Disuruh memperbagus. Ya. Keadaan membunuh. Ini isim hay'ah. Nah, secara i'rabnya apa di secara i'rab? Secara i'rab apa i'rabnya? Al-kitlata dan zibhata. Siapa yang tahu? Gampang, maf'ul bih. Maf'ul bih. Dari fi'il ahsinu. Dari fi'il ahsinu. Ini juga fa'asinu azibhata. Ini juga maf'ul bih. Maf'ul bih dari fi'il fa'ahsinu. Ahsinu fi'il amr. Ya. Berikutnya, jalastu jilsatal ulama'i. Ya. Jalastu jilsatal ulama'i. Aku duduk. Nah, bagaimana kita menerjemahkan? Ini dia namanya isim hay'ah. Ini isim hay'ah. Dari fi'il jalasa. Dari fi'il jalasa. Dari fi'il jalasa. Dari fi'il jalasa. Jalasa artinya duduk. Duduk. Berarti apa? Kita terjemahkan jilsata ini. Jadi dari jalasa kemudian diikutkan wazan fi'latun. Fi'latun. Sehingga menjadi apa? Jilsata. Jilsata. Berarti artinya apa di sini jilsata? Keadaan apa?
keadaan duduk. Keadaan duduk. Aku duduk. Nah, sekarang kalau kita menerjemahkan bagaimana? Aku duduk seperti keadaan duduk para ulama. Jadi kita ulangi lagi menerjemahkannya. Aku duduk seperti keadaan duduknya para ulama. Yang jadi pertanyaan, jilsata di sini i'rabnya apa? Maf'ul bih dari mana? Jalasa fi'il lazim atau muta'addi? Fi'il yang butuh kepada objek atau tidak butuh kepada objek? Tidak butuh kepada objek. Ya. Tidak butuh kepada objek. Siapa yang tahu? Sebagai hal ya. Sebagai hal. Lebih tepatnya dia apa? Maf'ul mutlaq. Lebih tepatnya dia sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Lebih tepatnya apa? Dia di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ada berapa fungsi? Ada 3 fungsi. Apa saja dia? Sebagai penguat. Kemudian apa lagi? Bilangan. Satu lagi apa? Menerangkan ya, bilangan jumlah sama. Satu lagi apa? Menerangkan apa? Sebagai penguat. Menerangkan apa? Jenis. Menerangkan jenis dan menerangkan bilangan. Ini maf'ul mutlaq yang berfungsi untuk menerangkan apa? Menerangkan jenis. Menerangkan jenis. Aku duduk seperti keadaan duduknya para ulama. Maf'ul mutlaq. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke pembahasan isim mushtaq tentang isim jamid. Kemarin ada yang kita lewati pembahasan isim jamid tentang masdar, kita lewatin saja. Ya, masalah apa? Masalah masdar. Karena masdar itu ya mudahnya dihafal, menghafal tasrifan. Ada pertanyaan tentang isim jamid? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang isim mushtaq. Isim mushtaq apa itu isim mushtaq? Isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Jadi apa? Ya, kata tersebut diambil dari kata lain. Gampangnya apa? Kata tersebut diambil dari kata lain. Kita lihat di sini. Saya hapus dulu ya. Insya Allah paham ya? Paham ya? Alhamdulillah, Ustaz. Kita hapus saja ya, kita hapus dulu ya. Poin berikutnya adalah tentang isim mushtaq.
Isim yang diambil dari selainnya. Isim yang diambil atau disusun dari selainnya. Contohnya, mauzunun. Apa artinya mauzunun? Pisang. Pisang tuh bukan pisang ya. Pisang tuh dia mauzun. Ini dia pisang. Mauzun, pisang. Ini dia isim jamid, isim zat. Apa artinya? Yang ditimbang. Nah, ini dia adalah isim maf'ul. Isim apa? Kalau di tasrifan masuk mana? Kalau di tasrifan isim maf'ul. Ya, dia isim maf'ul. Dari fi'il apa? Dari fi'il Nah, wazana artinya menimbang. Kita tasrif. Wazana fi'il mudhari'nya apa? Ya, nu. Masdarnya waznan. Apa lagi? Wazinun. Mauzunun. Nah, ini dia. Isim fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Jadi, mauzunun ini dia diambil dari fi'il wazana. Di mauzun ini dia asalnya adalah dari fi'il wazana. Jadi dia ini disusun ya atau diambil dari kata lain, dari fi'il wazana. Faizun. Yang apa artinya faizun? Yang beruntung. Ya. Yang apa? Yang beruntung. Isim fa'il. Fi'il madinya apa? Dari fi'il madi apa? Siapa tahu? Faza ya zu. Apa lagi? Fauzan. Faizun. Nah, faizun. Isim fa'il. Faizun itu diambil atau asalnya adalah dari fi'il faza. Faza yafuzu fauzan faizun. Berikut lagi, tawilun. Apa artinya tawilun? Panjang. Yang panjang. Bisa yang panjang, bisa yang tinggi ya. Tawilun itu ada dua, bisa yang panjang atau yang tinggi. Bisa yang panjang, bisa yang tinggi. Dari fi'il, diambil dari fi'il tola. Dari fi'il tola yatulu. Taulan. Tawilun. Apalagi miknasatun. Apa artinya miknasatun? Diambil dari kata atau fi'il kanasa. Apa kanasa? Kanasa yaknusu. Kanasa yaknusu menyapu. Kanasa artinya apa? Menyapu. Berarti miknasatun sini artinya apa? Alat. Isim alat dia di sini. Alat untuk menyapu.
Alat untuk menyapu. Ya, dari fiil kanasa. Kanasa, yaknusu, kansan, kanisun, maknusun, uknus, lataknus. Ya, maknasun, miknasun. Begitu ya. Ya. Berikutnya, apa lagi? Roji'un. Roji'un. Apa artinya roji'un? Yang kembali. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il apa fi'ilnya? Fi'ilnya roja'ah. Roja'ah. Roja'a, yarji'u, ruju'an, roji'un. Jadi kesemuanya ini, mauzunun, faizun, tawilun, miknasatun, dan roji'un, kesemuanya itu adalah isim mushtaq. Isim mushtaq adalah dia itu diambil dari kata lain. Diambil dari kata lain. Nah, berikutnya. Isim mushtaq ada 8 macam. Isim mushtaq ada 8 macam. Itu yang pertama, isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim pelaku yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan. Ya, cara menyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu jika fi'ilnya sulasi 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Ya, jika fi'ilnya sulasi 3 huruf, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Ini kalau kita tasrif, alima ya'lamu ilman, alimun. Ya, alima mengetahui, alimun yang mengetahui. Apalagi nasoro, menolong. Nasoro yansuru nasirun, yang menolong. Hakama, yang berhukum. Hakama yahkumu hukman, hakimun, orang yang berhukum. Ya, gampang ya, gampang. Jadi kalau ini apa, kita tidak usah apa, tidak usah pusing-pusing. Kalau sudah hafal tasrifan ini mudah. Ya, ini mudah. Kemudian jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. Ini terlalu apa? Kalau kita paham tasrifan tidak perlu kita panjang, tidak perlu apa panjang-panjang seperti ini. Diambil dari fi'il mudhari'nya. Kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim. Huruf mudhari'ah apa saja huruf mudhari'ah? Anita. Alif, anaitu. Nun, ya, dan ta. Ya. Ini namanya apa? Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah. Alif, nun, ya, dan ta. Diganti dengan huruf mim. Nah. Kemudian apa? Di kasrah huruf sebelum terakhir. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya di sini ada fiil apa sih itu? Mujahidun. Baik. Terlalu panjang. Kalau kita sudah hafal tasrifan, ya, gampang, tidak perlu lagi apa? Ikut jalan yang panjang. Jahada. Berjihad, bersungguh-sungguh. Berjihad, bersungguh-sungguh. Kalau menurut teorinya di sini, cara menyusun fiil madi dari fiil yang lebih dari 3 huruf. Ini 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, apa katanya? Diambil dari fiil mudhari'nya. Apa fiil mudhari' jahada? Jahada yujahidu. Yujahidu.
yujahidu. Jahada yujahidu. Nah, diambil dari fi'il mudhari'nya yujahidu. Kemudian huruf mudhari'ah, mana huruf mudhari'ah? Ya. Ya di sini diganti dengan mim. Mu. Ya. Diganti dengan huruf apa? Huruf mim yang di domah mu. Kemudian apa lagi? Di kasrah huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir mana? Ha. Di kasrah. Mujahidun. Ya. Tapi kalau kita sudah hafal tasrifan gampang saja. Gampang saja. Seperti misalnya qatala. Langsung kalau kita sudah hafal tasrifan, qatala apa isim fa'ilnya? Qatala yuqatilu qatala yuqatilu muqatalatan qitalan muqatilun. Langsung aja muqatilun. Muqatilun. Hafal tasrif. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan muqatilun. Nah, gampang. Yang berperang. Yata'allamu. Belajar. Isim fa'ilnya muta'allimun, yang belajar. Yatma'innu. Tenang. Yatma'innu tenang. Mutma'innun, yang tenang. Senang. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Karena kayaknya lebih mudah pakai teori ini daripada menghafal, kan? Iya. Lebih cara begini. Iya. Ya, yang mudah aja ya. Ambil yang mudah aja. Ambil yang mudah. Yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua dari mana? Yang kedua dari isim mushtaq. Isim mushtaq yang kedua adalah siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah. Apa itu siyagul mubalaghah? Isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Isim fa'il yang menunjukkan arti sangat, ya. Soalnya menunjukkan arti sangat. Ya, sama dengan isim fa'il. Isim fa'il dia maknanya yang melakukan perbuatan. Yang melakukan perbuatan. Cuma di sini dia apa? Ada makna tambahan, yaitu apa? Makna sangat. Adapun wazannya adalah yang pertama fa'alun. Ya, yang pertama apa itu wazan fa'alun. Fa'alun. Contohnya hammazun. Hamazun. Ini isim fa'ilnya adalah hamizun. Dari fi'il za. Artinya apa? Mencela. Artinya apa? Mencela. Kalau hamizun artinya yang mencela. Tapi kalau hamazun yang sangat atau banyak mencela. Jadi sekali lagi, siyagul mubalaghah ini isim fa'il yang menunjukkan arti sangat atau apa? Banyak. Ya, menunjukkan arti sangat atau banyak. Bisa berarti sangat mencela atau banyak mencela. Tapi yang lebih tepat adalah apa? Banyak mencela. Orang yang banyak mencela.
orang yang banyak mencela. Apalagi syaddadun. Syaddadun. Ya. Dari sifat musyabahah syadidun. Ya, artinya keras. Keras dari fi'il syadda. Artinya keras. Kalau syadidun yang keras. Berarti kalau syaddadun yang sangat. Yang sangat keras. Apalagi waddu'un. Waddu'un dari fi'il apa? Ini isim fa'ilnya wadi'un. Dari fi'il apa fi'ilnya? Fi'ilnya wadu'a. Apa artinya wadu'a? Apa artinya wadu'a? Meletakkan. Kalau wadi'un orang yang meletakkan. Berarti kalau wadu'a nanti apa? Yang sering, yang sangat atau banyak meletakkan. Tetapi biasanya wadhu ini wadhu'un. Ini di dalam ilmu mustalah hadis, wadhu'un ini dia adalah apa? Sebutan untuk orang yang banyak memalsukan hadis. Ya. Orang yang banyak memalsukan hadis itu namanya wadhu'un dalam istilah mustalah hadis. Wadhu'un, orang yang banyak mencela. Orang yang banyak mencela. Memalsukan. Ya, yang banyak memalsukan. Orang yang banyak apa? Memalsukan hadis itu yang namanya wadhu'un. Orang yang banyak memalsukan hadis. Apalagi gawasun. Gawasun. Apa itu gawasun? Ya, yang banyak apa? Menyelam. Yang banyak menyelam. Dari apa? Isim fa'ilnya goso ya gusu, isun. Dari fi'il goso. Goso ya gusu, gosan, isun. Goso artinya menyelam. Gawasun orang yang banyak menyelam. Apalagi jabbarun. Apa artinya jabbarun? Qawiyun. Yang apa? Qawiyun. Yang sangat semena-mena. Yang sangat semena-mena. Yang sangat bertindak semena-mena. Jabbarun salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Jabbarun di antara nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat Jabbar yang maha bertindak semena-mena. Naam, itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah inilah layak, tapi bagi makhluk tidaklah layak seorang itu dia menjadi seorang yang Jabbar, tidak layak. Ya. Baik, berikutnya ikut wazan fa'ilun. Yang berikutnya ikut wazan fa'ilun. Contohnya apa? Rohimun. Wazan fa'ilun. Rohimun.
Rahimun ya. Terusnya apa? Rahimun. Dari fi'il rahima yarhamu. Rahima. Yarhamu yang apa? Rahima menyayangi. Rahima menyayangi. Berarti isim fa'ilnya rahimun. Rahimun yang menyayangi. Kalau rahimun yang sangat menyayangi, yang sangat menyayangi. Tapi kalau itu nama Allah, ya kita artikan dengan apa? Yang maha penyayang, yang maha penyayang. Azimun yang maha, yang sangat atau yang maha agung. Qadirun yang sangat atau maha mampu. Apa lagi? Khabirun yang sangat atau maha mengetahui. Khabirun hampir mirip dengan alimun yang maha mengetahui. Berikutnya, alimun yang sangat atau maha mengetahui. Berikutnya, ikut wazan apa? Fa'ulun. Ikut wazan apa? Fa'ulun. Ikut wazan fa'ulun. Contohnya, soburun yang sangat penyabar. Yang sangat penyabar. Ghafurun yang sangat atau maha pemaaf. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, itu apa? Yang maha penyayang. Wadudun yang sangat mencintai. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tazawwajul waludal waduda. Tazawwaju al-waluda al-waduda. Nikailah perempuan yang walud. Walud itu apa? Yang subur, punya banyak keturunan. Al-waduda yang sangat penyayang kepada suaminya. Sodukun yang sangat jujur, yang sangat benar atau sangat jujur. Kadzubun yang sangat dusta, yang sangat dusta atau yang banyak dusta. Yang sangat atau banyak dusta. Berikutnya, yang ketiga isim maf'ul. Isim yang dikenai pekerjaan. Yang dipukul, yang ditolong, yang ditulis, ya. Yang pertama, yang A, jika fiilnya sulasi 3 huruf, maka isim maf'ul ikut wazan maf'ulun. Alima mengetahui, maklumun yang diketahui. Nasoro menolong, mansurun yang ditolong. Hakama berhukum, mahkumun yang dihukumi. Yang B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim maf'ulnya sebagai berikut. Nah, ini seperti isim fa'il tadi. Kalau sudah hafal tasrifan, ini mudah kita menentukan isim maf'ulnya kalau sudah paham tasrifan. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama diambil dari fi'il mudhari'. Kemudian huruf mudhari'ahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum an tadkhulu ila ghurafikum واستعدوا للنوم وكان مرة ثانية وآمن إلى جامعة الله عليكم أن تدخلوا إلى غرابكم واستعدوا للنوم لا أتيكم من خارج السبان أن تدخلوا إلى غرابكم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ada hilang ya pengumuman dari santri ya. Saya tidur jam 10.
Enggak. Tidak wajib ya, tidak wajib. Enggak wajib. Tidak wajib. Tapi ada wacana ke depannya mau kita terapkan apa? Percakapan bahasa Arab sehari-hari sama santri. Baik. Berikutnya ya, kemudian apa lagi? Huruf mudhora'ahnya diganti dengan mim yang di domah. Huruf mudhora'ah tadi apa saja ada huruf mudhora'ah? Ada alif, kemudian apa lagi? Nun, ya, dan ta. Nah itu. Kemudian di fathah rusum terakhir. Contohnya, ya, mujahadun. Mujahadun. Dari fiil jahada. Yang jahada artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Mujahadun yang disungguh-sungguhi. Yang disungguh-sungguhi. Nah, jahada fiil mudhari'nya apa? Nah, sekarang fiil jahada, bagaimana kita membuat isim maf'ul dari fiil jahada? Katanya diambil dari fiil mudhari'. Jahada fiil mudhari'nya apa? Jahada jahidu. Jahidu. Kemudian apa lagi huruf mudhari'ahnya? Mana huruf mudhari'ah? Ya, diganti dengan apa? Mim. Mim yang di domah. Kemudian apa lagi? Huruf sebelum terakhir. Mana huruf sebelum terakhir? Ha. Diganti dengan apa? Dia beri harokat fathah. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu tasrifan, sudah dapat tasrifan, gampang aja. Jahada, apa isim maf'ulnya? Jahada yujahidu mujahadatan jihadan jihadan mujahidun mujahadun. Nah. Apa lagi misalnya? Misalnya apa lagi? Qatala. Qatala. Apa isim maf'ulnya? Muqatalun. Nah, kalau sudah hafal tasrifan, muqatalun. Ya ta'allama apa isi maf'ulnya? Muta'allamun. Ya, muta'allamun. Yang dipelajari. Apa lagi? Yu'allimu. Ya, yu'allimu. Allama yu'allimu, yang mengajarkan. Apa isim maf'ul dari allama? Mu'allamun. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allamun. Gampang. Apa lagi? Yuqatilu. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan muqatilun muqatalun. Ah, gampang. Gampang. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau izin bertanya. Tafadhol. Seperti rumus tadi itu kayak isim fa'il itu Ya. Nggak baku juga ya, Ustaz. Misalnya menambahkan mim di depan itu nggak baku, ada yang nggak masuk ke rumus ini ya. Ya, ada ketentuannya ya. Ada ketentu. Kalau rumus nomor 2, yang B itu jika fiilnya lebih dari 3 huruf, itu dia apa? Aturannya baku. Baku dia. Jadi berlaku untuk setiap fiil yang lebih dari 3 huruf, 3 huruf ke atas. Ya, rumusnya sama dengan ini semua. Sama kecuali fiil yang 3 huruf, begitu juga fiil yang 3 huruf. Baku semua.
Syaddada tadi musyaddidun. Yang mana? Syaddada tuh syaddada. Syaddadun. Dari fi'il syadda. Sadda saja, syadda saja. Ustaz mau Syaddanya tanya. keras. Afwan mau tanya Ustaz. Tafadhol, Pak. Kalau bedanya jahid dengan mujahid, terus talun dengan maktulun itu apa Ustaz? Ini qatala dengan qatala itu ya. Qatala apanya dengan ini apa? Qatala dengan ini maksudnya. Bagaimana? Beda wazan Ustaz ya? Beda wazan, Pak. Qatala sama qatala. Kalau qatala pendek ini baca pendek pokoknya. Membunuh. Tapi kalau qatala artinya apa? Memerangi. Memerangi itu tidak melazimkan membunuh. Ya, memerangi itu tidak lazim membunuh. Ya, tapi kalau qatala membunuh itu pasti menghilangkan nyawa. Nyawa. Tapi kalau qatala memerangi tidak melazimkan membunuh, tidak melazimkan menghilangkan nyawa. Kalau jahada dengan jahada? Ini ya, jahada dengan apa? Jahada. Kalau jahada artinya adalah apa? Berjihad. Apa mana berjihad? Bersungguh-sungguh. Ya. Berjuang. Berjihad itu kan dia berjuang. Ya. Kalau pendek, jahada artinya apa? Ya. Sama kayaknya. Sama. Jahada artinya apa? Bersungguh-sungguh juga. Bersungguh-sungguh. Ini tidak sama. Bersungguh-sungguh. Kalau jahada bersungguh-sungguh. Kalau jahada berjuang. Nah, tapi yang mirip lah maknanya. Mirip. Jahada berjuang. Jahada bersungguh-sungguh. Ya. Terkadang wazan fa'ala itu sama dengan fa'ala. Terkadang fi'il ikut wazan fa'ala itu sama dengan dia kalau dia berwazan fa'ala. Terkadang ya. Contohnya di sini Anda belum bisa menghadirkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustaz, kalau di antum suara peserta ini kecil apa enggak ya? Karena kadang enggak kedengeran. Ternyata ada yang nanya. Ya, gimana peserta? Peserta yang ada di sini suara Anda bisa terdengar jelas atau tidak? Kalau antum jelas lah, maksudnya peserta yang lain pas nanya atau jawab itu kok kayak sayup-sayup. Oh gitu. Ya mungkin apa? Mikrofonnya mungkin jauh mungkin ya. Mungkin ada pakai headset atau mungkin tidak pakai headset suaranya jauh, mungkin itu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Nah, gimana? Iya sih, tapi kalau di Zoom jelas biasanya, tapi nggak terekam di sini. Oh iya. Kalau di Zoom kemarin mau rekam nggak tahu caranya gimana kan? Iya, Karena Anda bukan adminnya di Telegram, bukan admin di Zoom kemarin kan. Nah, kalau di Telegram ini kan mudah kan. Makanya sekalian merekam kita pakai Telegram kan. Jadi kalau kemarin tuh kan Anda ngerekam pakai Telegram, pakai laptop, untuk pelajaran pakai Zoom, pakai HP. Jadi dua yang nyala. Kalau sekarang cuma satu yang nyala.
Repot. Ya. Kalau repot sih enggak, cuman kalau misalnya yang direkam itu lewat Zoom, lewat Telegram, dan kita belajarnya lewat Zoom, nanti rekamannya itu tidak ada interaksi pertanyaan tanya jawabnya. Iya, nggak terekam, Ustaz. Ya, nggak terekam apa dari peserta yang bertanya. Ya, sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.